Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak menjelang siang. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat agar kita dapat mengikuti pelajaran selanjutnya. Kali ini Ibu akan membahas mengenai karya ilmiah. Minggu lewat sudah kita bahas mengenai karya ilmiah. Ini Ibu lanjutkan untuk pelajaran yang minggu lalu. Oke. Kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri bahasa keilmuan sebagai media karya ilmiah. Ciri-ciri bahasanya apa aja itu? Silakan kalian perhatikan. Yang pertama yaitu reproduktif. Maksudnya yang ditulis oleh penulis karya ilmiah dapat diterima dengan makna yang sama oleh pembaca. Kemudian yang kedua, rasional. Penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis. Ketiga, bersifat denotatif. Ini penulis dalam karya ilmiah menggunakan istilah atau kata yang hanya memiliki satu makna. Ingat, denotatif. Keempat, penggunaan istilah keilmuan. Ini penulis dalam karya ilmiah harus mempergunakan istilah keilmuan. Ini sebagai bukti penguasaan penulis terhadap ilmu tertentu yang tidak dikuasai penulis pada bidang ilmu yang lain. Selanjutnya, penggunaan bahasa baku dalam ejaan, kata, kalimat, dan paragraf. Maksudnya penulis ini mempergunakan bahasa dengan mengikuti kaidah tata bahasa agar hasil tulisan tidak mengalami atau salah tafsir. Selanjutnya, tidak ambigu, maksudnya tidak bermakna ganda. Jadi dia harus memiliki arti maknanya cuma satu. Jadi maknanya tidak ada lebih dari satu. Selanjutnya, tidak emotif, maksudnya tidak melibatkan aspek perasaan dari penulis karya. Jadi perasaan si penulis tadi, dia tidak akan terikut di dalam sebuah karya ilmiah di saat penulis tadi menulis karya ilmiah. Selanjutnya, yakni sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Ini ada beberapa bab nanti di saat kita menulis karya ilmiah. Yakni yang pertama, bab pertama pendahuluan. Nanti di dalam bab 1 pendahuluan itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Jadi dalam bab 1, itu di dalamnya kita akan memasukkan atau menulis dalam setiap poinnya. Yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian masuk ke bab 2-nya, kerangka teori. Ini ada landasan teori, hipotesis penelitian. Kemudian di bab 3 ada metode penelitian. Ini jenis penelitiannya apa? Kemudian definisi konsep dan operasional variabel. Populasi dan sampel penelitian. Jenis, sumber, dan teori pengumpulan data. Kemudian selanjutnya teknik analisis pengujian data. Jadi dalam bab 3 disitulah akan dijabarkan apa yang mau ditulis oleh penulis karya ilmiah tadi. Selanjutnya bab 4 pembahasan penelitian.
Ini gambaran umum. Objek penelitiannya apa? Deskripsi hasil penelitian. Kemudian pengujian hipotesis, interpelasi hasil pengujian hipotesis. Kemudian yang kelima penutup. Penutup ini kita tulis dulu daftar pustakanya. Daftar pustaka. Daftar pustakanya di dalam penulisan karya tulis ilmiah ini kita mencari sumbernya dari mana saja. Nah, kita tulislah di daftar pustaka sumbernya dari mana saja. Selanjutnya, kaidah kebahasaan karya tulis ilmiah. Ini ada dua. Dalam penulisan karya tulis ilmiah harus mengikuti dua kaidah, yakni kaidah penulisan bersifat umum dan bersifat khusus. Yang bersifat umum itu adalah kaidah tentang bahasa Indonesia baku dan ejaan yang berlaku secara umum. Kemudian yang bersifat khusus, ini kaidah mengenai teknis penulisan yang telah disepakati bersama dan berlaku di lingkungan tertentu. Jadi kalau yang khusus, ini memang sudah disepakati bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah. Cara-caranya. Tapi kalau dia yang umum, ini yang sudah memang itulah yang dipakai cara menulisnya. Kemudian ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, bahasa yang digunakan harus bahasa baku. Kedua, sikap penulis dalam karya ilmiah harus objektif. Ini disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal, dengan banyak menggunakan bentuk pasif dan tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Yang ketiga, struktur karya ilmiah sangat ketat. Yang keempat, komponen karya ilmiah bermacam-macam sesuai dengan jenisnya. Ini mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, itu di dalam sebuah karya tulis ilmiah. Jadi kita sebelum menulis karya ilmiah, kita harus tahu dulu ciri-cirinya apa aja karya tulis ilmiah itu. Nah, perhatikanlah. Tidak terlalu banyak, ada 4. Kemudian strukturnya. Apa itu strukturnya karya tulis ilmiah? Perhatikan. Ini bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan, ini pada bagian ini berisikan informasi. Apa yang informasi yang mau kita tulis? Ini terkait karya ilmiah yang telah dilakukan. Jadi, sewaktu kita mau membuat karya tulis ilmiah, tentu kita mendapatkan informasi. Mencari informasi, itulah bahasanya. Ada banyak poin-poin penting harus dipaparkan. Jadi dalam karya tulis ilmiah di bagian pendahuluan ini, semua yang bahan atau informasi yang kita dapat kita tulis di bagian pendahuluan. Kita paparkan. Tahu maksudnya dipaparkan? Secara terperinci. Di bagian pendahuluan, yaitu ada latar belakang, masalah, yang menceritakan kenapa penelitian itu diambil sebagai judul utama dalam karya tulis ilmiah. Jadi dari bagian pendahuluan, kita paparkan secara detail, secara jelas, informasi yang kita dapat, yang mau kita buat ke dalam karya tulis ilmiah. Kemudian bagian inti pembahasan. Ini bagian isinya. Pada bagian ini pembahasan dalam penelitian karya tulis ilmiah memaparkan penelitian. Ini dilakukan dengan mengambil studi kasus pada bagian pendahuluan. Jadi di pembahasan ini akan lebih diperjelas lagi masalah yang ditulis dalam karya tulis ilmiah. Selanjutnya bagian penutup. Bagian penutup ini menjelaskan kesimpulan akhir. Jadi dari isi dari pembahasan tadi, kita rangkumlah di bagian penutup. Kita jelaskan apa yang selama ini dilakukan pada bagian pembahasan,
Kita rangkumlah dia di bagian penutup. Udah? Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya yakni satu saja, kamu tulis di double folio. Kamu buat karya tulis ilmiah. Udah, kamu buat karya tulis ilmiah itu di double folio dengan judul bebas. Paham, Nak? Kemudian, yang Ibu jelaskan tadi, yang Ibu tampilkan, kamu catat di buku catatan. Nanti apabila kita sudah masuk, belajar kembali di sekolah, itu apa yang Ibu berikan, kamu kumpulkan. Ingat, dicatat di buku catatan. Selama ini yang Ibu beri tugas, kamu tulis di double folio. Yang pertama itu mengenai proposal, kalian catat. Kalau yang ketinggalan atau yang sudah lupa mungkin, nah kamu buka kembali. Yang pertama mengenai proposal dan kedua ini mengenai karya tulis ilmiah. Baik, sampai sini saja yang Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan silap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.